Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Rafael Merkel dari kelompok 5 dengan NIM A11 2023 15281. Jadi sini saya akan menjelaskan proyek yang dibuat oleh kelompok kami. Kami membuat proyek yaitu deteksi ngantuk real time menggunakan machine learning. Jadi pendekatan machine learning yang kami buat yaitu menggunakan pendekatan computer vision dan machine learning classification. Jadi secara umum alurnya tuh dari video input seperti kamera atau webcam, terus extract face landmark menggunakan media pipe, terus hitung features berdasarkan eye movement, terus turun ke prediksi dengan machine learning model, baru dia outputnya memberitahu itu ngantuk atau tidak ngantuk. Jadi ini menggunakan pendekatan supervised learning karena model kami dilatih dengan data yang sudah diberi label seperti ngantuk atau tidak ngantuk. Kita ke bagian dataset dulu. Oke, kita masuk ke datasetnya. Jadi di sini datasetnya menggunakan angka atau data. Jadi ini tuh features dari data yang sudah dihitung. Jadi ini tuh raw data dari video frames, terus diekstrak menggunakan face landmark, terus dikalkulate IR-nya per frame atau IAR-nya per frame, terus diaccumulated dalam 5 detik, terus di compute 7 feature, baru simpan ke Downies dataset CSV. Jadi di atasnya itu ada IRMIN, itu artinya rata-rata eye aspect ratio dalam 5 detik terakhir. Terus ada ERMIN, yaitu nilai IAR-nya terendah, mata paling tertutup seperti itu. Terus ada RSTD, itu variasi atau standar deviasi IAR. Terus ada per clause, itu presentasi waktu mata tertutup. Terus ada blink count, itu jumlah kedipan dalam 5 detik. Terus ada average closure MS, itu rata-rata durasi penutup mata. Terus ada max closure MS, itu durasi penutup mata terlama. Jadi datasetnya itu mengambil dari tabel yang di atas ini. Jadi misalnya orang yang ngantuk, dia ERMIN-nya rendah, terus perclose-nya tinggi, blink count-nya tinggi, closure durasinya panjang. Misalnya orang yang normal, dia ERMIN-nya tinggi, terus perclose-nya rendah, blink count-nya normal. Jadi itu untuk bagian datasetnya. Kita lanjut. Oke, terus kita masuk ke models. Jadi di sini modelnya kami menggunakan model machine learning yaitu random forest. Jadi kami menggunakan random forest classification sebagai model utama. Terus di sini menggunakan media pipe. Jadi media pipe itu kami menggunakan pre-trained ML framework dari Google. Jadi itu framework untuk detect and track facial landmark atau titik-titik di wajah seperti itu. Jadi di sini menggunakan 478 titik 3D di wajah yang terdeteksi. Jadi itu untuk bagian model. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian code filenya. Kita coba ke bagian config.py dulu, ini yang cukup penting. Jadi di config.py ini adalah file konfigurasi yang berisi semua parameter dan threshold untuk project ini. Jadi sini menyimpan angka-angka yang penting yang sering ditweak, tidak perlu ubah code. Jadi cukup ubah di bagian sini. Terus di sini memudahkan kita untuk manage and maintain dari code-nya. Jadi di sini ada Windows second, yaitu 10 manual. Jadi di sini Windows second tuh seperti durasi waktu untuk mengumpulkan data sebelum prediksi. Jadi itu 10.0 atau 10 detik. Terus ada FPS assumption, itu 30.0 atau 30 detik. Jadi ini FPS assumption itu adalah asumsi berapa frame per detik dari webcam, kan FPS frame per second. Terus ada air closet threshold.
Jadi di sini 0.20. Jadi closure thresholdnya adalah cutoff value untuk menentukan mata terbuka atau mata tertutup. Jadi misalnya IR-nya di bawah 0.20 berarti mata tertutup. Misalnya di atas sama dengan 0.20 berarti mata akan terbuka. Dibaca seperti itu, mata akan terbuka. Terus ada min blink closed sec. Jadi atau second, atau jadi ini durasi minimum mata tertutup untuk dihitung sebagai blink. Jadi jika mata tertutup lebih singkat dari 0,08 detik itu bukan blink, maksudnya ke noise. Jadi itu untuk bagian min blink closed second. Terus max blinknya di sini 0,50 second. Jadi di sini durasi maksimum mata tertutup yang masih dianggap blink normal. Jadi jika mata tertutup lebih lama dari 0,50 detik, nah itu bukan blink tapi prolonged closure atau indikasi dari ngantuk. Terus ada drowse closure second. Jadi itu adalah durasi mata tertutup yang pasti indikasi sedang mengantuk. Jadi jika mata tertutup lebih lama dari 1,0 detik, maka itu akan memberi strong signal bahwa si user sedang ngantuk. Nah, itu untuk bagian config.py. Kita lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke features.py. Jadi di features.py ini ada file bagi bagian core logicnya. Jadi di sini kita menggunakannya sebagai ekstrak landmark mata dari 468 face landmark dari media pipe, terus hitung IAR-nya atau eye aspect ratio-nya dari setiap frame, terus akumulasi data dalam Windows time-nya, terus hitung 7 features yang dijadikan input random forest. Jadi di bagian sini ada landmark indication. Jadi sini ada left eye dan right eye. Ada P1, P2, P3. Oke, selanjutnya ini ada function dis B. Jadi ini adalah fungsi dis yang gunanya untuk menghitung jarak antara dua titik. Jadi ini digunakan dalam formula IAR untuk bagian yang membutuhkan jarak. Terus ini ada function underscore from landmarks. Jadi ini tuh seperti core logic untuk hitung IAR-nya. Jadi di sini ada inputnya yaitu landmarks underscore xy. Terus ada which, yang mana itu left atau right atau mata mana, seperti itu. Jadi bagian pertama tuh dia akan memilih mata, misalnya left di sini. Terus dia akan mengekstrak 6 landmarks, akan mengambil 6 titik spesifik dari 468 landmark total. Terus dia menghitung formula. Jadi output yang dihasilkan dari code ini tuh seperti single vote value IR-nya, terus IR-nya tuh di atas 0,20 atau di bawah 0,20. Jadi misal seperti tadi di atas 0,20 berarti itu matanya terbuka, kalau di bawah 0,20 berarti matanya tertutup, seperti itu. Terus ada function combine underscore ear. Jadi di sini function yang digunakan untuk menggabungkan ear kedua mata. Jadi di sini dia memanggil mata kiri, terus dia ini untuk mata kanan, baru dirata-ratakan. Ya, itu untuk bagian combine.r. Terus di bagian Windows kelas Windows akumulator, jadi ini tuh kelas yang digunakan untuk mengumpulkan data IR selama 10 detik. Jadi dari kelas ini outputnya akan mengumpulkan semua informasi eye movement dalam 10 detik untuk dianalisa nanti. Jadi ada
dev init, dev add, finalis. Seperti itu untuk bagian kelas Windows akumulator. Oke, kita lanjut ke bagian real time app.py. Jadi ini yang akan kita ini file yang akan kita jalankan nanti ketika kita nge-run aplikasinya atau dijalankan oleh user. Jadi di sini ada beberapa import. Yang penting ada beberapa seperti CV2. Jadi di sini itu untuk tangkap video dari webcam atau kamera. Terus ada joblib itu untuk load model sudah di training. Terus ada media pipe itu modul kita sendiri yang dihitung IR dan 7 feature atau 7 fitur. Terus ada konfigurasinya. Terus ada feature ini yang akan kita jadikan sebagai atau yang kita ambil sebagai alat untuk menentukan berapa poin yang dihasilkan dari Airmin, Airmax, average dan lain-lainnya akan dihitung untuk menentukan apakah kita itu ngantuk atau tidak. Terus ini ada function open camera. Jadi ini function ini digunakan untuk membuka webcam atau kamera dengan smart logic. Jadi itu akan nge-try index yang dispesifikasi. Misalnya kamera 0, kamera 1 atau kamera 2. Jika misalnya kamera 0 nggak berhasil, dia akan coba indeks lain seperti itu. Terus jangan ngeset resolution 1080 dan 720. Terus ini ada draw hook atau HUD. Ini itu menampilkan informasi dari frame video atau di frame video. Terus ada devmine. Devmine ini salah satu main functionnya di file ini. Di sini kita manggil ada parse argument. Jadi parse argument itu untuk command line argument. Jadi contoh penggunaannya misalnya kita panggil python src /realtime.app.py terus / kamera 0 / model /rf model .pkl. Ini yang dipanggil ketika kita ingin ngeran filenya di command prompt atau command line. Terus ini ada media pipe tags. Ini setup media pipe Fastline Maker untuk video mode. Jadi yang dipanggil untuk video mode-nya setupnya di sini. Baik, kita akan coba jalankan apakah bisa menggunakan kamera secara langsung karena saya menggunakan OBS. Kita coba, kita panggil. Nggak bisa. Karena menggunakan OBS jadi nggak kelihatan ya. Baik, nanti saya akan coba pakai kamera HP saja untuk bagian ini. Baru nanti saya tambahkan ke bagian editing. Oke, ini untuk bagian outputnya. Kalau matanya sedikit redup, dia akan membaca sebagai ngantuk. Lalu kita coba matanya di muka. Nah, dia berubah menjadi tidak ngantuk. Oke, untuk bagian outputnya. Oke, ini video tambahan karena lupa pas bikin video awal tuh untuk compile app.py nya, deployment app.py nya. Karena ini menggunakan kamera real time juga, jadi saya rekamnya pakai HP saja. Kalau pakai OBS nanti tidak bisa karena kameranya tabrakan. Kita tunggu, kita kontrol klik.
Oke. Nah, untuk deploy app.py nya, jadi dia akan akses kamera. Terus ini UI nya ada penjelasannya. Terus apabila kita record, ini akan ngebaca kita ngantuk atau tidak. Nah, ini bagian untuk app.py ketika di deploy atau di run. Itu tambahan untuk videonya, saya lupa record kemarin, jadi ini hari yang berbeda untuk recording bagian ini. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.